Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Apakah kamu baru di sini? Namaku Xiao Xiu. Semua orang sangat sibuk. Tidak ada waktu untuk mendengarkan perkenalan dirimu yang membosankan di sini. Kamu tidak punya sesuatu yang bagus padamu. Dari mana datangnya anak magang ini? Cetak 2 salinan dokumen ini dalam waktu 1 jam. Aku ingin melihatnya di mejaku. Kalau tidak, kamu akan menanggung akibatnya. Hal-hal seperti ini sepertinya bukan wewenang saya. Jadi kenapa? Aku atasanmu. Aku ingin kamu melakukan apa? Kamu lakukan saja. Siapa yang mengizinkanmu melakukan ini? Tidak ada yang mengizinkannya. Aku akan melakukan apapun yang aku mau. Aku akan mengingatmu. Apa yang baru saja kau katakan? Aku sudah merekamnya. Jika kau tidak ingin rekaman ini muncul di meja atasanmu, aku sarankan kau menahan diri. Bahuku sangat pegal. Kemarilah dan pijat. Perusahaan punya orang baru hari ini. Kau tahu, sekretaris yang... Aku bahkan sempat berkonflik dengannya hari ini. Kamu bahkan tidak tahu betapa sombongnya sikapnya. Pecat dia. Tapi, aku pikir dia sangat percaya diri. Aku takut dia bersama manajemen atas perusahaan. Apa yang kau takutkan dengan aku di belakangmu? Lagi pula itu bukan salahmu. Tahu apa yang harus dilakukan? Aku tahu. Ini dokumen yang sangat penting. Tapi, kau sendiri yang menabraknya. Kenapa jadi salahku? Bagaimanapun, kamu merusak dokumen itu. Bagi perusahaan, kerugiannya tak terhitung. Demi situasi keseluruhan, aku akan memecatmu. Aku di sini. Siapa yang berani menindas ketua kita? Zhao Xiyu telah resmi ditunjuk oleh ketua, ditunjuk sebagai ketua sementara grup Su, dan mengambil alih semua urusan perusahaan. Dia sekarang KP bos langsungmu. Aku tidak tahu. Kalau tidak, aku tidak akan seperti ini. Apa aku punya mata? Apa aku tidak bisa melihat? Aku ingat. Kamu baru saja menjadi ketua departemen pemasaran belum lama ini. Tapi kamu punya perilaku menindas karyawan. Aku tidak perlu bicara lagi. Aku melihat semuanya. Maksudku adalah, kamu sekarang telah resmi diturunkan jabatannya menjadi ketua tim departemen pemasaran. Kenapa kau sudah di sini secepat ini? Kalau aku datang lebih lambat, kamu akan dibully sampai mati oleh mereka. Kau terlalu meremehkanku. Aku hampir berkelahi dengan dia. Baru saja. Baiklah. Kamu yang paling kuat. Apa kamu Popeye? Siapa yang kau panggil Popeye? Para pemegang saham yang terhormat, saya adalah ketua sementara yang baru ditunjuk, Xiao Xiu. Mengenai beberapa urusan perusahaan saat ini, saya ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada semua orang. Mohon tenang semuanya. Kamu ini apa? Seorang gadis kecil yang rambutnya bahkan belum tumbuh. Kamu berani berlagak di sini bersama kami. Malam ini, aku yang traktir. Kita mau makan di mana? Baiklah.
Ada apa? Bicara. Ketua Li. Apakah kau mengenal wanita ini? Foto ini. Dari mana kamu mendapatkannya? Ketua Li. Aku tahu kau adalah menantu yang tinggal di rumah. Semua yang kau miliki sekarang diberikan kepadamu oleh istrimu. Jika istrimu mengetahui keberadaan wanita ini, maka Sebenarnya apa yang kamu inginkan? Ketua Wang, kau sudah menghasilkan cukup banyak uang beberapa tahun terakhir ini di grup Su, bukan begitu? Kamu tidak bisa membuktikan bahwa aku yang melakukannya. Tapi kau lupa. Kau pernah menandatangani namamu di salah satunya. Aku tidak menyangka akan benar-benar jatuh di tangan gadis kecil sepertimu. Ketua Sun, kamu biasanya suka bermain golf, kan? Jadi kenapa? Jangan berpikir untuk menggunakan golf untuk mendekatiku. Kau terlalu memuji. Aku baru saja mendengar bahwa istrimu sangat hemat dan pandai mengelola rumah tangga. Olahraga yang begitu mewah. Apa yang akan dipikirkan istrimu jika dia tahu? Ketua Su, kau biasanya tidak menggunakan dana gelap. Secara pribadi, Berhenti bicara. Aku akui kau mengesankan. hari ini saya sudah bertemu dengan para pemegang saham secara pribadi untuk membahasnya. Tentunya semua orang tidak keberatan, kan? Tidak ada keberatan. Kami akan mendengarkan apapun yang dikatakan ketua. Kebutuhan ketua adalah kebutuhan kami. Pemikiran ketua adalah pemikiran kami. Benar? Benar. Ya. Benar. Ketua Su. Kata-kata setiap pemegang saham kepada Dewan Sementara menyatakan persetujuan. Tidak ada yang keberatan. Bagaimana mungkin? Orang-orang tua itu sangat sulit dihadapi. Bagaimana mungkin dia bisa menyuap mereka begitu cepat? Dikatakan bahwa Xiao Xiyu berbicara dengan mereka masing-masing. Dan mereka langsung setuju. Apa yang dilakukan orang-orang itu? Aku benar-benar meremehkan Xiao Xiyu itu. Ketua Su. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang harus dilakukan? Kalau begitu, terus rebut pesanan grup Su. Setiap satu persatu. Aku menolak untuk percaya. Tetesan air terus-menerus mengikis batu. Dia, keluarga Su, tidak mungkin lebih keras dari bajal, kan? Masih bekerja selarut ini. Ketua Zhao, aku sedang berpikir untuk menyelesaikan proposal sebelum kembali. Boleh kulihat? Proposal ini benar-benar dibuat dengan baik. Strukturnya juga sangat lengkap. Bagaimana kalau begini? Aku akan memberimu proposal grup set untuk dikerjakan. Jika kau melakukannya dengan baik, aku akan mengembalikan posisimu sebagai direktur pemasaran. Sebelumnya, hal-hal di masa lalu, aku bisa melupakan yang sudah berlalu. Yang aku hargai adalah kemampuanmu. Bekerja keraslah. Kakak. Apakah kamu sangat akrab dengan General Managerman? Mandi menanyakan tentangku. Anggur jenis apa yang kamu suka? Hentikan. Teh hijau ini. Mulai lagi. Aku pria yang sudah menikah. Dan ada Mengdi. Kamu seharusnya tidak bertingkah seperti ini lagi. Bukankah hanya karena dia menyukaimu? Ini Lafit dari tahun 1982. Ini favoritku. Kamu benar-benar mengenalku. Kakak. Aku tidak punya anggur di tanganku. Biar aku ambilkan segelas. Aku ingin lihat. Obat apa yang kamu jual di labumu?
Ada apa dengan kakak Xiao? Kau pikir aku tidak menuang dengan baik? Tidak bagus. Aku merasa sangat tidak nyaman. Pasti ilusi. Ayo, ayo. Semua orang biasanya sangat sibuk dengan pekerjaan. Tidak mudah bagi kita untuk berkumpul. Hari ini adalah pelantikan ketua kita Zhou. Saya mengusulkan, mari kita semua bersulang untuk ketua Zhou bersama-sama. See you. Yunjin, kalian baik-baik saja? Sudah lama aku tidak minum sebanyak ini. Gelas lagi. Kurasa kalian terlalu banyak minum malam ini. Kalian harus kembali dan istirahat lebih awal. Bagaimana bisa kita? Bagaimana bisa kita pergi duluan? Bagaimana mungkin tidak? Ayo pergi. Apa kamu puas sekarang? Kau sama saja. Hari ini, saat kau melihat Yao Xiu, matamu terpaku padanya. Ayo pergi. Kenapa aku tidak bisa menemukan kamarku? The film was translated and narrated by Hai. M Media. Kamu juga tidak bisa menahan minuman keras. Hanya itu? Aku di sini untuk melihat kamarku. Bukankah ini kamarku? Kalau begitu tidurlah. Aku akan terus mencari kamarku. Hai. Kita teman baik. Kita tidak perlu formalitas. Ayo pergi. Apa yang kamu tunggu? Ayo pergi. Ayo pergi. Kenapa kamu di sini? Bukankah seharusnya kamu berada di kamar Su Yunjin? Pintu kamarnya terkunci dari dalam dan mendengarkan suara-suara. Sepertinya Xiao Xiu juga ada di sini. Apa yang baru saja kulihat? Ya Tuhan. Kamu. Su Yunjing, kamu. Sakit, sakit. Itu. Masalah kemarin. Tentang kemarin, bagaimana menurutmu tentang kita? Anggap saja tidak terjadi apa-apa. Bagaimana? Kamu. Tidak perlu bertanggung jawab. Bagaimanapun juga kita suami istri. Tanggung jawab apa yang harus kamu ambil? Benar. Itu. Kalau kamu tidak keberatan. Bertanggung jawab dalam hal perasaan. Aku tidak masalah dengan itu. Lagi pula kamu tidak menyukaiku. Dan bagimu, aku. Lupakan saja. Mungkin, aku tidak akan tinggal di dunia ini. Lebih baik kita menjalani hidup masing-masing. Aku juga tidak menyukaimu. Mari kita seperti sebelumnya saja. Itu bagus untuk kita berdua. Kenapa kamu jadi bersemangat? Mereka sudah menolakmu, itu terlalu. Masalah ini seharusnya tidak memengaruhi kontrak kita, kan? Ya? Tentu saja tidak. Ini semua salahmu. Semua rencana besar kita sia-sia. Salahku? Apa yang kau bicarakan? Kaulah yang menyuruh mereka berdua untuk kembali ke kamar mereka dulu. Siapa yang sebenarnya patut disalahkan? Pikirkan sendiri. Baiklah. Tidak hanya kali ini tidak berhasil, bahkan adik laki-lakiku yang baik mulai mencurigaiku.
Selalu merusak segalanya, tidak pernah menyelesaikan apapun. Awalnya, aku hampir menyingkirkan Xiao Xiu dan bersama Yun Jing. Kali ini, mereka berdua pasti akan lebih waspada. Kita perlu memikirkan cara lain. Kalau begitu hanya itu satu-satunya cara. Tender yang akan datang. Aku harus memberi Xiao Xiu pukulan telak. Jangan salahkan aku karena tidak sopan. Ketua Zhao, ini adalah uji komponen anggur yang kamu dan Ketua Su minum hari itu. Benar-benar ada The hal film lain was di dalamnya. translated and narrated by M Media. Agaknya masalah ini. Su Yunrui dan Yang Mengdi tidak bisa lepas dari ini. Kalau begitu masalah ini, haruskah kita memberitahu Ketua Su? Belum. Dia dan Su Yunrui begitu dekat. Aku khawatir dia tidak akan bisa menerimanya untuk sementara waktu. Baiklah. Bantu aku periksa lagi. Antara Yang Mengdi dan Su Yunrui, apakah masih ada kontak? Mengerti. Hal-hal yang berkaitan dengan konferensi tender ini, apakah semuanya sudah disiapkan dengan baik? Mereka sudah siap. Dokumen tender sudah siap. Silakan lihat. Sangat bagus. Konferensi tender ini sangat penting. Pastikan semuanya aman. Baik, Ketua Zhao. Konferensi tender akan segera dimulai. Jika grup Su gagal memenangkan tender, itu akan menderita kerugian besar. Jangan khawatir, aku sudah memikirkan caranya. Harga cadangan grup Su akan segera diketahui. Tapi, aku butuh sejumlah uang. Uang itu masalah kecil. Tapi sayang sekali. Seseorang secantik dan semenarik dirimu, dan pintar, ternyata menyukai Su Yunjing si tidak berguna itu. Kali ini apa? Sampai layak disebut dalam satu napas dengan Kak Jing? Kurasa, kita cukup serasi. Kenapa tidak? Ketua Su, tolong jaga harga dirimu. Kita hanya mitra. Ada yang bisa saya bantu? Ibumu akan segera dioperasi, kan? Bagaimana kamu tahu? Ini 500.000. Beritahu aku ke atasan di brankas Xiao Xiu. Setelah selesai, aku akan memberimu 1 juta lagi. Biaya operasi ibumu akan beres. Ketua Zhao sangat baik padaku. Aku tidak bisa mengkhianatinya. Tapi biaya operasi ibuku, sekuat apapun Xiao Xiu, bisakah dia lebih penting dari ibumu? Aku hanya akan membantumu sekali ini saja. Tidak akan lagi. Nah, itu baru orang pintar. Kinerja kerjamu belakangan ini sangat bagus. Setelah konferensi tender selesai, aku akan mempertimbangkan untuk memberimu kenaikan gaji. Terima kasih, Ketua Zhao. Konferensi tender ini, semuanya sudah disiapkan dengan baik, kan? Belum ada masalah, kan? Tidak. Apa aku salah dengar? Apakah Alisa berbohong? Kamu yakin? The film was translated and narrated by M Ya, Media. aku yakin. Tidak ada masalah. Benar-benar ada sesuatu. Aku akan menyelidikinya. Sebenarnya apa itu? Baik. Tidak apa-apa. Kamu bisa keluar sekarang. Si sibuk akhirnya kembali. Kamu berjanji akan menjadi modelku. Tapi hasilnya, aku bahkan tidak bisa melihat bayanganmu sepanjang hari.
Ada apa? Bertingkah seperti wanita yang dendam. Apa katamu? Mengerti? Tunggu aku selesai Thunder. Lalu, aku akan mengerjakan desainmu, baik? Begitu lebih baik. Bantu aku melihatnya. Aku pikir yang ini yang paling cantik. Aku paling suka yang ini. Dan yang ini. Ini sangat cocok dengan temperamen ibu. Bukankah kamu akan menggunakan dua ini untuk kompetisi? Aku punya karya lain untuk kompetisi. Kedua ini. Aku punya kegunaan lain untuk mereka. Kegunaan apa? Ini rahasia kecil. Aku tidak memberitahumu. Apa yang kamu lakukan di kantorku? Aku tidak melakukan apa-apa. Aku datang mencarimu. Kamu di sini bukan untuk dokumen tender, kan? Bagaimana mungkin? Kamu yakin? Tentu. Tidak masalah. Jadi begitu. Tidak apa-apa. Jangan datang ke kantorku di masa depan. Siapa yang peduli untuk datang? Alisa, bagaimana aku memperlakukanmu? Kamu sudah memperlakukanku dengan sangat baik. Lalu, kenapa kamu memberitahu yang Mendi? Kata Sandiku. Aku minta maaf. Tolong pecat aku. Aku sudah menyelidikinya. Kamu punya alasanmu. Biaya pengobatan ibumu, aku sudah membayarnya untukmu. Aku mengkhianatimu. Tapi kamu bekerja keraslah saja. Tapi aku tidak akan memberimu kenaikan gaji. Terima kasih banyak. Kakak, aku ingin berbicara denganmu tentang sesuatu. Dokumen rencana perusahaan Xiang Rui. Suyun Rui. Akhir-akhir ini, Xiang Rui itu sudah merebut banyak bisnis dari perusahaan kita. Kita harus memperhatikannya dengan saksama. Kakak laki-laki. Sia-sia ibu dan aku sangat mempercayaimu. Kenapa kamu melakukan ini? Yeonjing, ada apa? Aku punya sesuatu untuk memberitahumu. Ada apa? Hari ini aku datang ke perusahaan untuk mencari kakak. Mencari Suyun Rui. Aku melihat dokumen di mejanya. Xiang Rui yang merebut pesanan kita The sebelumnya. film was translated Didirikan and olehnya. narrated by M Media. Apa? Jadi begitu. Apa pendapatmu? Xiang Rui juga akan berpartisipasi dalam tender ini. Aku melihat Yang Mendi beberapa hari yang lalu bertingkah mencurigakan di kantorku. Pantas saja Suyun Rui dan Yang Mengdi sangat dekat. Tujuan mereka bukan harga tender. Harga penawaran. Jadi apa yang kita lakukan sekarang?
Pecah belah dan taklukkan. Serang akar masalahnya. Pecah belah dan kuasai. Kalahkan mereka satu persatu. Apa hubungannya semua ini dengan masalah ini? Sudahlah. Semuanya di bawah kendaliku. Ngomong-ngomong, haruskah kita memberitahu ibu tentang ini? Aku belum memikirkannya. Ibu sangat menyukai kakak. Aku khawatir dia tidak akan bisa menerimanya untuk sementara waktu. Bajingan. Mereka bahkan bisa melakukan hal seperti ini. Kalau begitu mari kita tunggu sampai setelah pertemuan tender ini selesai dan pikirkan baik-baik bagaimana cara memberitahu ibu. Kakakmu tidak datang lagi kali ini. Hari demi hari. Aku tidak tahu apa yang dia sibukkan. Ibu, sebenarnya dia. Yunjing, ada apa? Bukan apa-apa ibu. Mungkin aku sedang tidak enak badan akhir-akhir ini. Kalian berdua anak muda. Seharusnya juga lebih menahan diri. Ibu. Bahkan bicaranya pun sangat sinkron. Kalian benar-benar pasangan yang serasi. Kak Jing, kau di sini. Yunjin, kenapa kamu di sini? Bukankah hari ini kamu di studio kecilmu? Kalau aku tidak datang, bagaimana aku tahu bahwa rapat penawaran ada tambahan grup Xianglui? Sekarang setelah kamu di sini, kalau begitu mari kita saksikan pertunjukan bagus ini, hari ini. Selamat pagi semuanya. Hari ini, kita dengan hikmat mengadakan di sini, rapat pembukaan tender grup. Mari kita berikan tepuk tangan meriah kepada semua pimpinan, kehadiran semua tamu dan teman-teman. Mengucapkan selamat datang dengan hangat. Dan terima kasih yang tulus. Rapat pembukaan tender sekarang dimulai. Pertama-tama, penawar pertama sekarang akan berbicara. Halo semuanya, saya perwakilan dari grup Su, Xiao Xiu. Saya merasa sangat terhormat dapat berpartisipasi dalam pertemuan tender ini dan memiliki keyakinan serta tekad untuk melakukan pekerjaan dengan baik dalam isi tender, agar pengguna memiliki pengalaman yang baik. Terima kasih semuanya. Penawar kedua sekarang akan berbicara. Halo semuanya, saya perwakilan dari grup Xianglui, Su Yunrui. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua ahli dan pimpinan karena telah memberi kami kesempatan ini untuk menawar. Jadi selanjutnya adalah isi dari tawaran kami dan rencana terperinci. Penawaran sekarang akan dimulai. Silakan tunggu di luar sebentar. Su Yunrui. Kenapa kamu melakukan ini? Apa maksudmu? Kenapa? Bagaimana kamu bisa pantas bagi ibu seperti ini? Jangan sebut-sebut nenek sihir tua itu padaku. Bajingan. Ibu. Aku memanggilnya ibu. Apakah dia pernah memperlakukanku seperti seorang anak? Kenapa kamu, si tidak berguna, bisa mewarisi perusahaan, dan aku hanya bisa membantumu? Itu bukan alasan bagimu untuk melakukan ini. The film was translated Aku and bekerja seperti narrated anjing di by perusahaan M Media. setiap hari. Tapi pada akhirnya, aku tidak mendapatkan apa-apa. Hak apa yang kamu miliki untuk menuduhku? Kamu bisa membicarakan apapun denganku. Bicara denganmu? Apakah berguna bicara denganmu? Aku memberitahumu, Si Yeonjim, aku membencimu. Membencimu, ibu. Aku ingin membawamu. Menjadikan grup Su, semua terseret ke dalam air dan terinjak-injak. Biarkan Cheng Yin menyesali keputusannya. Kamu. Tunggu saja. Aku ingin membuat grup Su tidak dapat diselamatkan. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan mereka berhasil. Selanjutnya, kami akan mengumumkan hasil tender. Pemenangnya adalah Grup Su.
Kamu tidak. Jangan pernah memikirkannya. Rencana kecilmu. Sudah lama aku melihatnya. Mengira kamu bisa menyuap orang-orang di sekitarku dan mendapatkan harga dasar yang sebenarnya. Kamu terlalu meremehkanku. Jangan terlalu sombong. Ini hanya sekadar tender. Kamu sudah lama menginginkan tender ini, kan? Mengira kamu bisa menjatuhkan keluarga seperti ini. Itu hanya mimpi kosong. Kamu hanya si tidak berguna. Kamu bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil itu. Siapa sangka Xiao Xiu ternyata tahu. Bukankah itu karena kamu tidak kompeten? Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengetahui harga dasar? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Jangan lupa bahwa kau memintaku melihat harga dasar. Kau juga tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Bagus sekali, Xiao Xiu. Kalau begitu jangan salahkan aku karena kejam. Kamu tidak melihatnya hari ini. Wajah Su Yunrui sangat pucat. Sama seperti apa itu? Katak sedih. Aku pikir kamu benar-benar hebat hari ini. Bagaimana kamu tahu? Dan itu apa? Apa yang terjadi dengan orang-orang di sekitarku? Aku punya rencana indahku sendiri. Bagus sekali, Xiao Xiu. Kamu bahkan punya rahasia kecil dariku sekarang. Baiklah, baiklah. Biar ku beritahu yang sebenarnya. Sebenarnya, aku bisa mendengar suara hati orang. Suara hati? Artinya, begitu seseorang berbohong di depanku, aku bisa melihatnya. Sejak kapan ini dimulai? Aku memilikinya sejak aku melakukan perjalanan waktu. Tidak mungkin. Kalau begitu, waktu aku bilang aku suka Yang Meng di sebelumnya, itu bohong. Apa dia tidak akan langsung tahu? Itu terlalu memalukan. Kalau begitu, saat aku berbohong. Aku juga bisa melihatnya. Sekarang keadaan sudah sampai begini. Kalau begitu aku. Kalau begitu tebak saja. Apakah aku suka padamu itu benar atau bohong? Kamu, pergi sana. Ibu, aku dan Siyu, ada sesuatu yang ingin kami beritahukan padamu. Ada apa? Grup Xiang Rui sebenarnya didirikan oleh kakak sulungku. Tidak bisakah kamu sedikit lebih bijaksana? Aku sebenarnya sudah punya firasat. Hanya saja aku tidak mau percaya. Ibu, jangan terlalu sedih. Kakak sulungmu The sudah film was pendiam sejak kecil, translated and narrated menggunakan by cara N apapun Media. untuk mencapai tujuannya. Itu sebabnya aku tidak mau menyerahkan keluarga Su padanya. Aku takut dia akan menempuh jalan tanpa kembali. Ibu, kakak sulungku. Kakak sulungmu sebenarnya diadopsi oleh ayahmu dan aku. Apa? Apa? Teman kecil, kenapa kamu sendirian di jalan? Di mana ibu dan ayahmu? Saya tidak punya orang tua. Saya ingin mencari ibu dan ayah saya. Jadi saya kabur dari panti asuhan. Tapi saya tidak tahu jalan pulang. Sayang, bagaimana kalau kita? Xiaoyin adalah yang paling baik hati. Apa yang sudah kau putuskan? Aku setuju sepenuh hati. Anak kecil itu mau ikut ke rumah bibi. Mulai sekarang, kami akan jati ibu dan ayahmu. Benarkah? Saya tidak harus tinggal di panti asuhan lagi. Benarkah? Kemari, ibu akan memelukmu. Ibu, apakah kakak sulung tahu tentang ini?
Aku tidak pernah menyebutkannya padanya. Dia masih sangat kecil waktu itu. Kurasa sekarang, dia mungkin tidak ingat apa yang terjadi sebelumnya. Pantas saja. Su Yunrui selalu mengira kita saudara kandung. Mungkin dia pikir kamu terlalu memihak padanya. Itu sebabnya dia melakukan sesuatu yang begitu ekstrim. Ini salahku juga. Aku mengabaikan perasaannya. Tapi, kali ini, apa yang dia lakukan benar-benar keterlaluan. Jika aku sudah menyerahkan perusahaan padanya untuk dikelola sebelumnya, siapa tahu apa yang akan dia lakukan? Ibu, sejujurnya, Su Yunrui mendirikan grup Siang Rui. Dalam hal pendanaan, itu sangat berhubungan dengan grup Su kita. Apa? Mungkinkah dia juga terlibat dalam penggelapan dana publik? Sangat mungkin. Defisit perusahaan sebelumnya sangat terkait dengannya. Sayang sekali. Ada orang-orangnya di Departemen Keuangan. Jadi aku tidak bisa terlalu ikut campur. Sepertinya, aku meremehkannya. Tidak apa-apa, Siu, aku di sini. Aku sudah menjadi ketua selama bertahun-tahun. Itu bukan tanpa hasil. Tidak apa-apa, Ibu. Grup Su yang dengan susah payah kudirikan. Tidak mungkin dihancurkan olehnya seperti ini. Halo, Datanglah ke kamarku setelah kamu kembali. Ada sesuatu yang sangat penting yang ingin kubahas. tidak bisakah kamu membicarakannya lewat telepon? Aku sibuk. Tidak mungkin. Gila The kerja. film was translated and narrated by M. Omong kosong. Media. Kenapa kamu terburu-buru ingin menemuiku? Ada apa terburu-buru? Ada beberapa hal yang ingin kubicarakan denganmu. Tentang kita berdua. Masalah hubungan. Kamu, dalam keadaan, apa kamu berpakaian seperti ini? Cepat pakai bajumu. Aku tidak akan. Apa kamu tidak bisa melihatnya? Perasaanku padamu. Aku tidak mau tahu. Kenapa jantungku berdebar begitu kencang? Mungkinkah aku juga menyukai Su Yunjing? Tidak. Bagaimana jika suatu hari aku kembali? Aku tidak mau memikirkannya. Aku sudah tahu. Su Yunrui tidak hanya menggelapkan dana publik, tapi juga menghindari pajak. Jika ini sampai tersebar, dia tidak hanya akan mengoperasikan mesin jahit. Bukankah dia akan langsung memesan sel penjara? Lebih dari itu, jumlah yang dia gelapkan. Mungkin saat dia keluar, semua giginya sudah rontok. Itu terlalu berlebihan. Itu hanya kiasan. Sangat berhubungan. Itu di pemakamannya. Jangan bercanda di saat seperti ini. Atau apa? Haruskah aku pergi dan mengisi lubangnya? Bagaimanapun juga, dia kakakku. Menurutmu, masih ada kesempatan baginya untuk berubah? Kamu benar-benar Hati Lotus. Dia memperlakukanmu dan ibu seperti itu, dan kamu masih berpikir untuk mereformasinya. Lihat dirimu, kamu benar-benar pandai bicara. Bagaimanapun juga, mari kita pertimbangkan persaudaraan kita. Ada apa dengan ekspresi itu? Apa yang kamu lakukan di sini? Ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu.
Aku tidak punya apa-apa untuk dibicarakan denganmu. Kamu harus kembali. Dan jadilah pewaris grup Su. Kami sudah tahu. Tahu apa? Penggelapan dana publik. Aku menggelapkan dana publik? Pergilah menyerahkan diri. Sungguh konyol. Kamu pikir kamu siapa? Bagaimanapun juga, aku masih adikmu. Aku tidak ingin kamu sampai ke titik itu. Aku yang seperti ini. Bukankah semuanya dipaksakan oleh kalian? Kakak. Pergilah menyerahkan diri. Kamu masih punya ruang untuk bermanuver. Su Yunjin, kamu pikir kamu orang seperti apa? Kamu pikir aku akan melakukan apapun yang kamu suruh? Sialan So Yunjin. Ada apa sekarang? Orang gila itu benar-benar menyuruhku menyerah. Sungguh orang gila. Lalu apa yang kita lakukan sekarang? Apa yang harus dilakukan? Kita hanya bisa memajukan rencana selanjutnya. Wang Wenbin. Ya, Ketua Su. Masalah yang kuberitahukan padamu sebelumnya. Bagaimana perkembangannya? Semuanya sudah direncanakan. Tinggal bicara dengan orang-orang di sana. Baguslah. Xiao Xiu. Kita lihat bagaimana kau bisa menghindar kali ini. Ibu. Tidak perlu kamu berkata lagi. Seseorang sudah melaporkannya padaku. Lalu, Ibu, apa rencana kita selanjutnya? Tidak apa-apa. Jangan khawatirkan aku. Hubungan ibu anak antara aku dan dia sudah terkikis sejak lama. Saat dia mendirikan Xiang Rui. Baiklah, Ibu. See you. Jangan terlalu khawatir. Persiapkan dirimu baik-baik untuk jamuan perayaan grup Su nanti. Ini pertama kalinya kamu untuk tampil di depan semua pihak kerjasama. Saya ingin semua orang melihat keanggunan ketua Xiao kita. Ibu. Perjamuan perayaan ini. Aku punya ide lain. Akhirnya giliranmu untuk naik ke panggung. Jika Xiu memakainya. Alisa, proyek perusahaan D adalah salah satu proyek terpenting perusahaan sekarang. Saya mengerti. Aku harap proyek perusahaan D akan ditulis olehmu. Tapi, saya khawatir saya tidak mampu mengemban tugas ini. Aku percaya pada kemampuanmu. Kamu bisa melakukannya. Saya pasti akan memenuhi harapan Anda. Sangat mengesankan. Perusahaan punya banyak hal yang terjadi. Aku lelah. Kamu selalu sangat sibuk. Aku bahkan tidak bisa melihatmu saat aku di rumah. Bukankah aku melakukan ini untuk perusahaan? Menurutmu, tentang aku, Ada apa lagi denganmu? bukan apa-apa. Zhao Xiu. Menurutmu, apakah kamu orang yang sangat tidak peka? Maksudmu bagaimana? Kamu. Jika kamu bukan orang yang tidak peka,
Bagaimana mungkin kamu tidak melihat bahwa aku menyukaimu? Kamu... Omong kosong apa yang kamu katakan? Aku menyukaimu, Zhao Xiyu. Apakah kamu menyukaiku? Aku sama sekali tidak menyukaimu. Benarkah? Bisakah kamu sedikit lebih jujur? Kata-kata orang lain mempan padamu. Mengapa ketika menyangkut dirimu sendiri, itu tidak mempan? Kamu tidak mengerti. Aku takut. Aku takut kehilangan hidupku yang sekarang. Aku takut kembali ke sana. Daripada memilikinya, lalu kehilangannya. Lebih baik tidak pernah memilikinya sama sekali. Bodoh. Apapun yang terjadi, aku bersedia membaginya denganmu. Aku tahu segalanya tentangmu. Jadi aku harap kamu The bisa film lebih was mengandalkanku. translated and narrated by Kamu sebenarnya M-Media. menyukaiku, kan? Aku... Istri, Berhenti, berhenti. Jangan bermesraan di depan umum. hanya kita berdua. Tidak ada orang lain. Ibumu, orang yang hidup seutuhnya, ada di sini. Tidak bisakah kamu melihatnya? Ibu, mengapa kamu di sini? Siu bilang ada sesuatu yang penting untuk diumumkan. Jadi saya datang. Ada apa? Bahkan aku tidak tahu. Selamat, Tuan Soyunjing, karena memenangkan kompetisi desainer nasional. Juara pertama. Benarkah? Tentu saja, itu benar. Kurasa kita harus merayakannya. Malam ini, semua biaya ditanggung Tuan Su. Kalian berdua. Apakah kamu menjebak orang ini? Apa? Kamu tidak mau? Bagaimana mungkin aku tidak, Ibu? Aku punya istri yang begitu baik. Dan ibu yang begitu baik. Tentu saja, aku ingin. Aku juga punya hadiah untukmu. Naiklah ke atas. Karya agungku. Sangat cantik. Bukankah ini dua draft desainmu? Ya. Ini adalah kejutan yang kusiapkan untukmu. Apakah kamu menyukainya? Kami menyukainya. Selama kamu menyukainya, aku akan mengurus semua pakaianmu. Mulai sekarang. Yeonjing, kamu sangat baik padaku. Istri, Ibu masih di sini. Izinkan saya memperkenalkan semuanya. Ini adalah ketua baru kita. Zhao Xiyu. Grup Su. Melihat ketua yang begitu cakap, masa depan sungguh menjanjikan. Terima kasih semua sudah datang ke acara ini. Saya harap semua orang bersenang-senang. Benar-benar memiliki sikap seorang ketua. Ibu. Dibandingkan denganmu, saya masih jauh tertinggal. Siyu terlalu rendah hati. Kenapa aku bahkan belum tiba? Dan perjamuan sudah dimulai? untuk apa kamu di sini? Untuk apa aku di sini? Aku juga anggota grup Su. Apa aku tidak boleh datang? Su Yunrui, dengarkan aku. Ini rumahku. Bukan tempat bagimu untuk bertindak sembarangan. Adikku sayang. Kau salah paham lagi padaku. Aku lihat kakak iparku terlalu sibuk belakangan ini. Dan aku ingin membantunya berbagi beban. Karena kamu masih memanggilku ibu. Maka izinkan saya menasihatimu. Jangan campuri urusan perusahaan lagi. Kenapa semua orang berpikir begitu tentangku? Hatiku sakit sekali. Aku hanya ingin melihat ibuku tersayang. Dan melihat bagaimana kesehatanmu. Jangan bersikap munafik padaku. Saya baik-baik saja.
Kalau begitu aku lega. Ibu. Ibu harus menjaga diri baik-baik. Apa maksud Seunrui kemarin? Mungkinkah dia benar-benar peduli pada ibu? Bagaimana itu mungkin? Kebaikan apa yang bisa dia lakukan? Kemungkinan besar. Dia hanya ingin membuat kita jijik. Saya juga berpikir begitu. Apakah ibu baik-baik saja akhir-akhir ini? Ibu seharusnya baik-baik saja, kan? Kalau kamu khawatir, nanti kita bisa bawa ibu ke rumah sakit untuk diperiksa. Bagaimana? Kamu cukup berbakti. Ya, lihatlah. Siapa suamiku? Saya tidak bisa The film was membedakan sejenak. translated Apakah and kamu memuji saya? narrated by M Atau memuji Media. dirimu sendiri? Tidakkah menurutmu? Aku orang yang cukup baik. Apa nenek tua itu masih menggunakan dupa belakangan ini? Ketua Su, dia jarang pergi ke perusahaan akhir-akhir ini. Dia mungkin tidak sering menggunakannya. Tidak masalah. Melihat kesehatannya sekarang, tidak sebaik dulu. Dia seharusnya masih menggunakan dupa dari rumah lama. Dupa apa? Dupa yang bisa mengirimnya ke barat lebih cepat. Benda itu. Apakah benar efektif? Setelah menggunakannya bertahun-tahun, tubuhnya sekarang seharusnya hanya cangkang kosong. Seharusnya tidak lama lagi sebelum dia ambruk. Ketua Su, apa kau perlu aku menyelinap ke rumah lama? Tidak perlu melakukan gerakan yang tidak perlu, terlalu berbahaya. Tidak baik jika kau ketahuan. Baiklah, Ketua Su, kita harus melanjutkan ke langkah berikutnya dari rencana kita. Ada hal lain yang perlu kau lakukan? Tentu saja. Belakangan ini, Xiao Xiyu tampaknya sangat menghargai Alisa. Zhao Xiyu itu? Aku tidak menyangka meremehkannya. Pada acara lelang sebelumnya, dia benar-benar menjebak kita. Karena dia adalah tangan kanannya. Kalau begitu aku akan memotong lengannya dan meninggalkannya setengah mati. Itu akan sangat dekat. Apa yang harus kulakukan? Rencana perusahaan sekarang seharusnya Alisa sedang mengerjakannya. Pergi dan ambil rencana ini agar dituduh melakukan plagiarisme. Kurasa dia tidak bisa membuat gelombang apapun. Baiklah. Ketua Zhao, saya sudah menyiapkan rencana perusahaan. Rencana ini bisa dikatakan sangat bagus. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Saya harap nanti ketika para mitra datang, kamu bisa menjelaskan proyek ini. Tapi, saya sangat percaya pada kemampuanmu. Kembali dan lakukan beberapa penyesuaian. Berusaha untuk kesempurnaan. Saya pasti akan menyelesaikan tugas ini. Benar, benar, benar. Sedikit ke kiri. Sayang. Layananku. Lumayan, kan? Sangat nyaman. Kenapa kamu tidak ganti profesi jadi tukang pijat saja? Kalau begitu. Karena sangat nyaman. Ada hadiah? Layani saya dengan baik. Saya akan memikirkannya. Ya, istriku, aku patuh. Sayang. Akhir-akhir ini, karena urusan perusahaan D, sangat sibuk. Oh tidak, saya lupa proposal proyek saya di kantor. Saya harus kembali dan mengambilnya dengan cepat. Aku mungkin saja menjadi janda. Apa bedanya? Akhirnya selesai. Pulanglah. Saya tertangkap lagi. Apakah saya musuh bebuyutannya? Dia pasti begitu.
Kalau begitu saya sebaiknya menggunakan trik di dalam trik. Dengan level ini, kau berani melawanku? Mari kita lihat apa yang kau lakukan kali ini. Ibu, bagaimana kesehatanmu akhir-akhir ini? Saya sangat sehat. Dibandingkan dengan saya, Siyu, saya lebih khawatir tentangmu. Ibu, kenapa kamu hanya peduli padanya dan bukan padaku? Lihatlah dirimu sendiri. Makan 3 mangkuk nasi setiap kali makan. Sekuat bantang. The Untuk film was apa saya translated mengkhawatirkanmu? and narrated by Tidak seheboh yang kamu Amelia. katakan. Lihatlah betapa kurusnya Siyu. Kamu bahkan tidak peduli padanya. Hati-hati ku pukul kamu. Saya baik-baik saja, Ibu. Di pagi hari, Koki membuat kue kesukaanmu. Akan kuambilkan untukmu. Ibu, 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 ada apa? dokter. Bagaimana keadaan ibuku? Nyonya sangat lemah. Itu seharusnya disebabkan oleh kekurangan jangka panjang. Ibu selalu dalam keadaan sehat. Bagaimana mungkin dia mengalami kekurangan jangka panjang? Menurut hasil pemeriksaan, Nyonya seharusnya mengalami sistem pernapasan dan masalah paru-paru yang relatif besar. Untungnya, kau menemukannya lebih awal, itu bisa diatur. Jika lebih lambat, maka konsekuensinya tak terbayangkan. Sistem pernapasan dan paru-paru. Mungkinkah dia menghirup sesuatu? Saya juga curiga. Jika ada kekurangan jangka panjang, mungkinkah itu berhubungan dengan sesuatu yang selama ini dia gunakan? Benar. Ibu menggunakan dupa untuk meredakan sakit kepala. Saya juga berpikir ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini. Kita harus menyelidiki dupa itu dengan cermat. Ketua Zhao, apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan? Alisa, kamu sudah cukup lama di perusahaan. Fakta bahwa Ketua Cheng telah menggunakan aromaterapi. Apakah kamu tahu tentang itu? Saya tidak tahu banyak tentang itu. Sepertinya Ketua Cheng selalu sakit kepala. Itulah sebabnya dia menggunakan aromaterapi itu. Kantor Ketua Cheng sebelumnya. Apakah banyak orang pergi ke sana? Tidak banyak. Selain asisten Ketua Cheng, hanya beberapa kepala departemen yang pergi ke sana untuk melaporkan pekerjaan mereka. Jika memang begitu. Oh ya, Wang Wenbin yang sebelumnya itu, sepertinya kadang-kadang pergi ke kantor Ketua Cheng. Dia sangat dekat dengan Su Yunrui. Wang Wenbin itu. Ya, itu dia. Mungkinkah Su Yunrui yang meminta Wang Wenbin melakukan sesuatu pada dupa ibu? Saya mengerti. Masalah ini, jangan beritahu siapapun. Saya mengerti, Ketua Zhao. Apa ini? Kenapa baunya sangat tidak enak? Lupakan saja. Mari kita simpan dan bicarakan nanti. Cepat, cepat, cepat. Cium ini. Apa-apaan ini? Kamu berani mendapatkan barang seperti ini? Apa kamu percaya aku akan menelepon polisi dan menangkapmu? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Saya warga negara yang taat hukum. Lalu apa ini? Ini adalah abu dari dupa di kantor ibu. Cium cepat. Itu hanya menunjukkan bahwa kita adalah pasangan yang serasi. Lihatlah yang ini. Apa ini punyamu? Pikiran hebat berpikir sama. Ini adalah abu dupa yang belum selesai ibu gunakan di rumah lama. Saya bertanya pada semua orang di perusahaan hari ini. Apakah kamu ingat Wang Wenbin? Bukankah itu bawahan bajingan Su Yunrui? Benar. Itu dia. Saya dengar dia sebelumnya. Kadang-kadang masuk ke kantor ibu. Kalau begitu dia sangat mencurigakan.
Saya juga curiga. Selain itu mungkin diperintahkan oleh Su Yunrui. Kalau begitu hampir pasti. Aku akan mengambil barang ini besok untuk diuji. Dan kemudian lihat. Apa hasil tesnya. Biarkan aku mencium baunya. Benda ini, kamu tidak perlu mengujinya untuk tahu bahwa pasti ada masalah. Tuan Gao, selamat datang. Merupakan kehormatan besar bagi grup Su kami untuk bekerja sama dengan perusahaan Anda kali ini. Ketua The Zhao, film was kau terlalu rendah translated hati. and Melihat narrated adalah by percaya. Ed Media. Ketua Xiao memang seperti yang dirumorkan. Tegas dan gesit. Bekerja sama denganmu, aku lega. Tuan Gao, Anda terlalu memuji saya. Ini Alisa kami. Dia adalah penanggung jawab proyek ini. Bagaimana jika dia yang memberikan presentasi di bawah? Bagus, itu persis yang kuinginkan. Halo semuanya, yang saya laporkan hari ini adalah opsi kerjasama dari grup Su dan grup D. Tunggu sebentar. Tuan Gao, jangan bilang Anda menginginkan rencana yang dijiplak. Apa maksudmu? Rencana yang baru saja dilihat Tuan Gao sebenarnya ditulis olehku kemarin malam. Aku mengirim rencana itu ke emailmu, tapi itu dicuri oleh Alisa. Kamu bicara omong kosong. Cek emailku untuk melihat. Apakah ada di sana? Ada, bos. Itu dirilis pukul 9 malam kemarin. Ketua Xiao, bukankah seharusnya kau memberiku penjelasan yang masuk akal? Tuan Gao, jangan cemas. Lihat ini. Bagaimana mungkin? Bagaimana kau tahu? Ketua Xiao, sepertinya kebenaran masalah ini sudah terungkap. Orang seperti ini tinggal di perusahaan, juga merupakan ancaman. Tuan Gao benar. Yang Mengdi, kamu dipecat. Beraninya kau? Apa yang kau lakukan? Kau bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil ini. Kau masih berani membicarakanku? Kau sudah mengatakan semua hal baik, dan aku sudah melakukan semua hal buruk. Baiklah, sekarang kau tidak hanya tidak melukai mereka, kau juga dipecat. Apakah aku tidak mau? Siapa sangka Xiaoxiu? Dia. Jangan katakan itu. Sekarang kau tidak hanya dipecat. Kau juga tidak berguna. Apa? Kau pikir aku tidak berguna? Jadi kau ingin mencampakkanku? Bermimpi saja. Tidak akan pernah seumur hidup ini. Lalu apa yang kau inginkan? Apakah kau lupa? Kita berdua berada di perahu yang sama. Kau ingin mencampakkanku? Aku akan membongkar semua rahasia kotormu. Dasar gila. Su Yunrui tidak menyangka ini, kan? Aku juga bukan orang yang mudah diinjak-injak. Su Yunrui, beraninya kau memukulku? Menjaganya masih berguna. Kita tidak bisa berselisih dengannya saat ini. Aku hanya terlalu marah tadi. Aku juga merasa tidak enak LMU. Berhenti berpura-pura. Apa kau pikir aku tidak tahu apa yang kau pikirkan? Sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Begini saja. Kau pergi bekerja di Xiangrui dulu. Aku akan mengatur akomodasi untukmu. Sekarang setelah aku kehilangan pekerjaanku, aku belum bisa berselisih dengannya. Mengapa tidak mengikutinya saja untuk saat ini? Untuk menghindari situasi kalah-kalah. Baiklah. Begitu lebih baik. Seumur hidup ini, jangan pernah berpikir untuk mencampakkanku. Halo? Wang Wenbin. Sekarang kita bisa mulai merencanakan. Bagaimana keadaan ibu? Aku pergi ke rumah sakit menemuinya hari ini. Dokter bilang dia pulih dengan baik. Dia seharusnya segera keluar. Baguslah. Kenapa kamu pulang terlambat hari ini? Saya memecat Yang Mengdi hari ini. Kenapa?
Ada apa dengan nada bicaramu? Kamu masih menyukainya? Beraninya aku. Seluruh hati dan jiwaku dipenuhi olehmu. Bagaimana mungkin aku menyukainya? Mendengar kamu mengatakan itu, lebih buruk daripada mendengar kamu mengatakan, The film kamu was menyukai yang mendi. translated and Bisakah kamu berhenti narrated bicara by omong M kosong? Media. Hari ini, orang-orang dari grup D datang. Yang Mendi bilang, Alisa mencuri rencananya. Tentu saja, saya langsung menggunakan mata tajam saya untuk melihat semuanya dan menyelesaikannya dengan sempurna. Apa yang akan kuharapkan dari istriku? Hebat. Aku akan memberimu hadiah ciuman. Oh tidak, pergilah. Apa kau siap? Semuanya sudah siap. Baguslah. Kali ini, kita hanya bisa berhasil. Kegagalan bukanlah pilihan. Ya, Akhirnya pulih. Beberapa hari terakhir ini, saya tidak bisa makan atau tidur nyenyak. Baguslah ibu sudah pulih. Makan lebih banyak, ini semua makanan kesukaanmu. Terima kasih, see you. See you. Kamu juga harus makan lebih banyak. Kalian berdua terlalu pilih kasih. Tidak ada yang mengambilkan makanan untukku. Makan saja tidak bisa diam. Makan cepat. Mungkinkah kamu hamil? Apa? Dokter, bagaimana keadaannya? Nyonya Xiao sudah hamil 2 bulan. Bagus sekali. Saya akan jadi nenek. Aku akan jadi ayah. Saya hamil. Ya? Kenapa? Kamu tidak senang? Saya sedikit takut. Siyu, jangan khawatir. Selama aku di sini, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Halo, cantik. Mau kuantar? Apa yang kamu lakukan di sini? Istriku tercinta sedang hamil. Aku harus melindunginya. Mulai sekarang, tugas kerjamu adalah milikku. Bukankah itu terlalu merepotkan? Apa susahnya itu? Aku sangat menginginkannya. Silakan masuk mobil. Kalau begitu, ayo pergi. Kukira kau sangat mampu. Tak kusangka kau bahkan tak bisa menyalakan mobil. Aneh. Lupakan saja. Aku naik taksi saja. Itu tidak bisa. Aku sudah membual tentang itu. Itu membuatku terlihat sangat buruk. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau aku naik taksi untuk mengantarmu pulang? Mobil ini nanti akan kuminta orang bengkel mendereknya. Tolan, Nyonya Su. Ayo pergi, sekecil. Ya, Nyonya. Mobil ini tidak mau menyala pagi ini. Mungkin ada yang salah dengan mesinnya. Tun, tolong periksa untukku. Tidak masalah. Oh ya, mobil ini. Kira-kira berapa lama perbaikannya? Aku sangat membutuhkannya. Mungkin akan memakan waktu 3 hari. 3 hari. Baiklah. Kirimkan padaku setelah kamu memperbaikinya. The Siapa film was kepala Departemen Keuangan translated sekarang? and narrated by M Media. Itu Wang Qiang. Orang seperti apa dia? Dia dianggap salah satu orang lama di perusahaan. Saya dengar dari orang lain bahwa dia mengandalkan senioritasnya dan sering menindas karyawan. Dan bahkan diam-diam menerima suap dari karyawan.
Benar-benar setali 3 uang. Tak heran dia anak buah Su Yunrui. Bahkan hal yang dilakukannya sama menjijikannya. Alisa. Ya. Pecat Wang Qiang. Bawakan aku semua laporan keuangan dari beberapa tahun terakhir. Aku ingin melihatnya baik-baik. Sejauh mana jangkauan Su Yunrui meluas di perusahaan ini. Angin apa? Meniup si cantik dari departemen pemasaran kita ke sini. Wang Qiang, tunjukkan rasa hormat. Cabai kecil ini punya temperamen yang cukup. Apa yang kau inginkan dariku? Ketua Xiao ingin melihat laporan keuangan perusahaan dari beberapa tahun terakhir. Jika dia ingin melihatnya, biarkan saja. Suruh dia berlutut dan memohon padaku. Dan aku akan memikirkannya. Beraninya kamu bicara seperti itu? Kau hanya pendatang baru. Namun kau ikut campur urusan departemen keuanganku. Tidak sopan. Bagaimanapun, Ketua Xiao perlu menerima laporan keuangan perusahaan dalam waktu 1 jam. Lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Melakukan apa yang perlu kulakukan? Pergi ke neraka. Kau ingin melihat laporan keuangan? Tidak mungkin. Wang Qiang, kulihat kau tidak ingin mempertahankan pekerjaanmu. Apa maksudmu? Persis seperti yang kukatakan. Wang Qiang, kau dipecat. Saya dipilih langsung oleh ketua sendiri. Kamu tidak punya wewenang. Aku sudah berkonsultasi dengan Ketua Cheng. Tapi kau, pada akhirnya adalah salah satu orang Ketua Cheng. Atas Su Yunrui. Apa maksudmu dengan itu? Lihat baik-baik ini. Ini semua adalah bukti pemalsuan laporan keuangan dan penerimaan suap secara pribadi. Bagaimana kamu Film was mendapatkan ini? translated Jika kau and tidak ingin ada yang tahu, narrated by M. maka Media. jangan lakukan sejak awal. Mengingat kau sudah lama bersama grup Su. Aku tidak memanggil polisi. Tapi aku menasihatimu untuk pergi secepat mungkin. Baik. Kamu bagus. Tapi ketua Su tidak akan melepaskanmu. Katakan pada ketua Sumu yang baik itu, aku akan menunggu. Ketua Su, saya mohon padamu. Saya menanggung orang tua dan anak-anak kecil. Saya tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Saya sudah kubilang sejak lama untuk berhati-hati. Hati-hati. Tapi kau sangat tidak berguna. Barang tidak berharga. Ketua Su, Ketua Su, Ketua Su. Saya mohon, beri saya satu kesempatan lagi. Saya janji. Keluar dari sini. Sekarang setelah kau ketahuan, Xiao Xiu mungkin sudah mengawasiku juga. Ketua Su, Xiao Xiu menyuruh saya memberitahumu. Dia menunggumu. Apa? Aku memberitahumu. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Suamiku. Halo, Halo, sayang. masih bekerja? Sibuk. Oh ya, sayang. Ada sesuatu yang terjadi di perusahaan hari ini. Jadi aku tidak bisa menjemputmu. Sudah tahu aku tidak bisa mengandalkan laki-laki. Aku akan pulang sendiri. Sayang, aku yang paling bisa diandalkan. Baiklah. Oh ya, mobil itu sudah diperbaiki. Besok akan kubawakan padamu. Baiklah. Dingin sekali. Biar ku beritahu. Jaga baik-baik bagi kita dia. Aku tahu. Baiklah, sampai jumpa. Halo. Saya Xiao Xiu dari grup Su. Apakah mobil itu sudah diperbaiki? Maksudmu mobil itu sudah diperbaiki? Aneh. Aku bahkan tidak menyebutkan mobil yang mana. Apa katamu? Nonai, saya bilang sudah diperbaiki. Aneh. Jelas-jelas belum diperbaiki. Tapi dia bilang sudah. Baiklah, karena sudah diperbaiki, maka tolong antarkan ke grup Su untukku. Baiklah, Nona. Kenapa Wang Wenbin ada di sini?
Ketua Xiao. Sepertinya kau cukup akrab dengan montir ini. Tidak kenal, tidak kenal. Mobil saya baru saja mogok. Saya hanya mengobrol dengannya. Aku di sini untuk mengambil mobilku. Mobilmu juga rusak. Ya, Kalau begitu bisakah kau melihat mobil ini? Ada masalah? mobil ini. Mekaniknya sudah memperbaikinya. Saya lihat. Dan tidak ada masalah. Sepertinya orang-orang di bengkel ini. Seseorang merusak mobilku. Kurasa Suyun Rui yang memerintahkannya. Dia lagi. Kalau begitu bisakah aku merepotkanmu untuk mengantarku pulang? Ini. Saya khawatir itu tidak nyaman. Aku punya sesuatu tentang Suyun Rui yang ingin kubicarakan denganmu. Baiklah. Ketua Xiao. Ada yang bisa saya bantu? Aku tahu kau anak buah Suyun Rui. Sekarang kamu tahu. Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. The Kalian film yang was merusak mobil ini, translated kan? and narrated by M Media. Bagaimana kamu tahu? Jadi bagaimana kalau kamu tahu? Apa gulanya? Aku hamil. Apa? Lalu beraninya kamu duduk di mobil ini? Aku bertaruh. Aku bertaruh kau punya hati nurani. Aku sudah menyelidiki. Suyun Rui menyelamatkanmu saat kau kecil. Tapi apakah kau bersedia mengorbankan hidupmu untuknya seumur hidupmu? Apa yang kamu tahu? Hal-hal yang sudah kau lakukan untuk Suyun Rui. Apakah dia meninggalkan jalan keluar untukmu? Diam. Cepat kembali. Aku bersedia membantumu. Kamu memenangkan taruhanmu. Halo, halo. Apa? Ada kecelakaan mobil. Halo. Apa? Ada kecelakaan mobil? Sayang. Kamu baik-baik saja. Siyu, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Aku kelaparan setengah mati. Kamu baru saja kecelakaan mobil. Bagaimana mungkin kamu baik-baik saja? Aku benar-benar baik-baik saja. Aku hanya terkilir tanganku. Hanya itu? Apa? Kau ingin aku terluka lebih parah? Bagaimana mungkin? Oh iya. Bagaimana kabar bayi kita? Bayinya baik-baik saja. Sehat dan aman. Terlindungi dengan baik olehku. Siyu kita benar-benar bintang keberuntungan. Syukurlah kamu baik-baik saja. Ngomong-ngomong, sayang. Sebenarnya apa yang terjadi? Ini semua perbuatan Suyun Rui. Dia lagi. Aku akan membereskan urusan dengannya. Kau mengacaukan rencanaku seperti ini. Rencana apa darimu? Rencana untuk membawa Suyun Rui ke pengadilan. Kamu mau apa? Aku sudah mengatur semuanya. Dia tinggal selangkah lagi dari tertangkap. Kau, tunggu saja dan lihat pertunjukannya. Pantas menjadi istriku. Sangat mengesankan. Bisakah kau berhenti bergerak? Kau sudah berjalan-jalan sepanjang hari. Itu membuat mataku pusing. Mudah bagimu mengatakannya. Lihat ini. Bukankah kau sudah mulai mentransfer aset? Kita akan mencari tempat di mana tidak ada orang. Apa kau pikir aku tidak mau? Siapa tahu Xiao Xiyo punya bukti di tangannya? Jika bukti ini diserahkan ke polisi, bahkan jika aku lari ke luar negeri, aku akan tertangkap cepat atau lambat. Apa yang begitu penting? Itu bukan urusanmu. Jangan banyak tanya.
Hebat. Dengan ini, aku bisa bangkit kembali. Su Yunrui, kau terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Apa yang kau lakukan di sini? Apa yang ingin kau katakan? Aku seharusnya di rumah sakit, kan? Sayang sekali, Wang Wenbin sudah menyerahkan diri ke polisi. Dia sudah mengakui semuanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku sudah menduga ini sejak lama. Kau meninggalkan jalan keluar untuk dirimu sendiri. Kami tidak pernah tahu di mana buktinya. Tapi setelah sedikit penyelidikan, kami memancingmu untuk menunjukkan dirimu. Jadi kenapa? Selama aku menghancurkan benda-benda ini, tidak ada yang akan pernah tahu. Yunjing, The film was translated Cepat jemput mereka and dan pergi. narrated by M Media. Yunjing, Cepat pergi. Kakak. Berhentilah keras kepala. Hak apa yang kau miliki untuk memberitahuku apa yang harus kulakukan? Jika bukan karenamu, segalanya tidak akan berakhir seperti ini. Aku selalu lebih baik darimu sejak kecil, lebih rajin darimu. Tapi, sialnya, matanya selalu tertuju padamu. Lebih darimu sejak kecil. 1000 kali lipat usaha. Dia bahkan tidak memberiku kesempatan. Tapi bagaimanapun juga, kamu seharusnya tidak mengatakan itu tentang dia. Jangan sebut wanita itu padaku. Kita jelas bersaudara. Semua yang kulakukan tidak sebaik lukisanmu itu. Kakak. Bisakah kamu sadar? Sejak kamu berumur 3 tahun, setelah ibu dan ayah membawamu pulang, kamu makan dan memakai yang terbaik. Kamu benar-benar tidak tahu berterima kasih. Apa maksudmu? Jelaskan dirimu dengan jelas. Ketika kamu berumur 3 tahun, dari panti asuhan, kamu tersesat. Apa kamu tahu itu? Ibu dan ayah membawamu pulang. Apa? Bagaimana mungkin? Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa memeriksanya sendiri. Tapi sayang sekali, kamu tidak punya kesempatan lagi. Tuan Su, silakan ikut kami. Apa gunanya semua usahaku selama bertahun-tahun? Kak Jing. Tuan muda Su. Hal-hal yang selalu dilakukan Su itu tidak ada hubungannya denganku. Istri. Pelan-pelan, hati-hati. Apa? Kau pikir aku terlalu kasar? Kalau begitu lakukan sendiri. Jangan, istriku. Teknik istriku. Pas sekali. Tidak terlalu ringan maupun terlalu berat. Benar-benar sempurna. Selalu pamer. Benar. Kenapa kau tidak manjakan dirimu sampai mati saja? Istri. Bukankah aku berani hari ini? Satu pukulan uparcut dariku membuat Su Yunrui terpental. Benarkah? Yang kuingat adalah Su Yunrui mengirim kau terbang. Istri. Tidak bisakah kamu menyelamatkan mukaku? Jangan lakukan itu lagi di masa depan. Baiklah, itu akan menghancurkan hatiku. Istriku yang terbaik. Hati-hati, ada bayi di perutku. Pelan-pelan, Bisakah aku setidaknya mendapat ciuman? ada sesuatu yang sepertinya kulupakan. Apakah kamu menghindari pertanyaan? Tidak boleh berpikir. Kalian, Ibu. Kenapa kamu tidak membuat suara saat berjalan? tidak ada formasi. Saya mengerti semuanya. Baru-baru ini, akhirnya tenang. Istirahat saja. Pasangan muda. Kayu kering dan api yang berkobar, tak terpisahkan. Ibu, apa yang kau bicarakan? Kami tidak. The film Saya was mengerti, translated saya mengerti. and narrated by Tapi, M Media. Hati-hati, bayi di perutmu.
Jangan khawatir, Ibu. Aku akan berhati-hati. Apa yang kau bicarakan? Ngomong-ngomong, saya sedang memikirkan nama bayi baru-baru ini. Semuanya ada di kertas. Ayo, lihatlah. Sihan. Sian. Siui. Haoksuan, Yuksuan, Jungsuan. Ibu. Apa ini? Tidak bagus. Saya sudah memilih sejak lama. Ibu. Jika aku melempar sandal di jalan, 8 dari 10 mungkin bernama Sihan. Ibu, nama-nama ini memang agak pasaran. Baik. Saya mengerti sekarang. Tidak bisa mengikutimu, tren anak muda. Wang Wang Xiao Xiao Su. Gigitan kuning telur. Ayolah. Itu bahkan lebih tidak bisa diandalkan. Baiklah. Bagaimanapun juga, sampai Xiao Xiao Su kita lahir. Masih lama sekali. Mari pikirkan nanti. Nah, begitu lebih baik. Keluar. Soalnya sudah terlambat 2 bulan. Kamu masih berani tinggal di sini? Tolong beri aku waktu lagi. Aku pasti akan mengumpulkan uangnya secepat mungkin. Kalau tidak punya uang, kenapa menyewa? Jangan menghalangi saya menyewakannya kepada orang lain. Aku mohon padamu. Aku benar-benar tidak punya tempat lain untuk pergi. Minggir. Saya hanya mendorongmu sedikit. Jangan kamu. Jangan coba menipuku. Keluar, keluar, keluar. Jangan jatuh di depan pintu saya. Sial sekali. Halo, Mengdi. Bagaimana hari ini? Ibu, baru-baru ini, kakakmu ingin membeli ponsel baru. Kamu dibayar 2 hari terakhir ini, kan? Cepat transfer uangnya padaku. Ibu, aku tidak punya uang. Aku ingin pulang beberapa hari. Pulang. Tidak mungkin, kamarmu sudah diubah menjadi ruang tamu kakakmu. Bahkan jika kamu kembali, tidak ada tempat untuk tidur. Tapi aku tidak punya tempat tujuan. Aku akan kembali saja selama 2 hari. Lakukan apapun yang kamu mau. Kakakmu memanggilku untuk memasak. Halo, Ibu? Bagaimana ini bisa terjadi? Xiao Xiu. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Kenapa kau begitu murung? Tidak bisakah kau ceria? Hanya bosan. Anak muda. Harus punya semangat. Harus penuh kehidupan. Studimu baik-baik saja sekarang. Baru saja menyelesaikan pesanan besar. Awalnya, aku ingin istirahat dengan baik. Yang kamu tahu hanya kerja. Kamu tidak punya waktu untuk bersamaku. Bagaimana kau ingin aku menghabiskan waktu bersamamu? Makan. Nonton film. Pergi belanja. Kau yang bayar. Tentu saja. Atas perintah istriku. Aku harus mengosongkan dompetku. Sanggupkah kau? Pria sejati. Bagaimana bisa aku bilang tidak bisa? Ayo pergi. Tapi, kurasa tidak ada yang menarik dari semua ini. Kalau begitu aku akan membawamu ke suatu tempat. Di mana? Di sana. Tempat ini sangat indah. Masyarakat modern sungguh menarik. Lalu bagaimana menurutmu tentang aku? Kau. Penampilanmu lumayan. Bentuk tubuhmu biasa saja. Sifat biasa saja. Tapi kau sangat baik padaku. Kurasa kau cukup baik. Kalau begitu, apakah kamu bersedia menikah denganku? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Bukankah kita sudah menikah? Aku bicara tentang kamu. Kamu yang datang dari zaman kuno. Aku mencintaimu.
Apakah kamu bersedia menikah denganku? The film Kau, was translated tidakkah kau and tahu aku tidak suka narrated cincin by berlian? Media. Kenapa tidak kau ganti dengan emas saja untukku? Lalu harus bagaimana? Aku akan pergi membelinya sekarang. Bodoh. Aku bercanda. Tentu saja aku bersedia. Cepat pasangkan padaku. Hati-hati aku menarik kata-kataku. Aku sangat lelah hari ini. Kamu lelah? Aku yang membawa semuanya, baiklah. Apa? Kau ada masalah dengan itu? Bagaimana mungkin aku? Beraninya aku punya pendapat? Sangat nyaman duduk di mobil. Aku bahkan tidak ingin keluar dari mobil. Jika kamu menyukainya, aku akan memberikannya padamu. Siapa yang memberitahuku? Kamu adalah istriku. Benarkah? Tentu saja itu benar. Tapi, sekenyaman apapun mobil ini, tidak senyaman kasur di rumah. Kenapa kau begitu tidak pantas? Zhou Xiyu, pergi ke neraka. Yonjing, aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Yonjing, bangunlah. Xiyu, tidak apa-apa. Yonjing akan baik-baik saja. Ibu, salahkan aku karena terlalu berhati lembut. Seharusnya aku mengirim Yang Mingdi ke penjara. Xiyu, ini bukan salahmu. Siapa sangka wanita itu? Dia benar-benar. Hasil tes sudah keluar. Dokter, bagaimana keadaannya? Kondisi pasien tidak terlalu optimis. Ada kemungkinan dia bisa menjadi vegetatif. Bagaimana mungkin? Apakah itu berarti dia tidak akan pernah bangun lagi? Kemungkinan itu tidak bisa dikesampingkan, tapi ada kemungkinan dia akan segera bangun. Anggota keluarga pasien, kalian harus menjaganya dengan baik. Baiklah, baiklah. Yonjing. Xiyu. Kamu harus merawat diri sendiri dengan baik. Kamu harus memikirkannya. Bayi di perutmu. Dan ibu ada di sini. Ibu. Jika Yunjing tidak pernah bangun lagi, maka tidak, dia akan. Xiyu. Yunjing pasti akan bangun. Yunjing. Kapan kau akan bangun? Kau baru saja melamarku. Pernikahan kita belum terjadi. Jangan bilang kau ingin mengadakan pernikahan di depan ranjang rumah sakit. Aku beritahu kau. Aku akan menempel padamu seumur hidup. Jika kau tidak bangun, aku akan menghabiskan semua uangmu. Jangan bilang kau ingin bayi kita lahir tanpa ayah. Yonjing, kenapa kau tidak bereaksi sama sekali? Biasanya ketika aku mengatakan hal-hal ini, kau akan sangat marah. Yonjing, kumohon bangunlah. Baiklah. Aku beritahu kau, jika kau tidak bangun lagi, aku akan menikah lagi dengan orang lain. Yonjing, kau sudah bangun. Jika aku tidak bangun, istriku akan kabur. Jam berapa ini? Dan kau masih mengatakan hal-hal seperti itu. Istri, aku merindukanmu. The Aku film juga was merindukanmu. translated Suami. and narrated by Kamu baru saja Media. memanggilku apa? Suami, Istri. Kamu akhirnya memanggilku suami.
Kenapa kau tidak santai saja? Masa depan. Kita masih punya waktu yang sangat lama untuk bersama. Kamu benar. Apa yang perlu disyukuri? Kita akan selalu bersama. Ibu, kenapa Siyu tidak datang hari ini? Dia masih sibuk di perusahaan. Jadi aku yang harus menjemputmu. Dasar tidak tahu terima kasih. Dia bahkan tidak datang menjengukku setelah aku sembuh. Selamat untuk sayang kami, Tuan Su Yunjing, atas kesembuhanmu. Nah, kalian berdua. Kalian bekerja sama untuk membohongiku, kan? Bagaimana kau bisa menyebut ini kebohongan? Bukankah ibu dan aku sedang berusaha memberimu kejutan? Untuk ini, aku bahkan membuat meja penuh makanan lezat untuk menyambutmu kembali. Benarkah? Aku bahkan belum pernah mencicipi masakanmu sebelumnya. Masakanku bisa dibilang yang terbaik di surga dan tak tertandingi di bumi. Kalau begitu, aku harus mencicipi yang enak hari ini. Menghidangkan hidangan. Istri. Apa ini? Iga babi asam manis. Bagaimana dengan ini? Sayap ayam cola. Itu. Ini. Ini benar-benar sesuatu. Ini kesukaanmu. Telur orak-arik dengan tomat. Siyu. Keterampilan memasakmu benar-benar cukup bagus. Kalau begitu makanlah cepat. Sayang. Kamu benar-benar satu dari sejuta. Oh ya, Ibu. Bagaimana kalau kita makan di luar malam ini? Su Yunjing, apa maksudmu? Kau tidak mau makan masakanku, kan? Tidak. Bukankah aku masih pasien? Aku tidak mau berakhir kembali di rumah sakit. Kalau begitu aku tidak akan memasak lagi. Jangan. Enak. Benar. Sayang, bagaimana kalau kita bicarakan di masa depan? Aku yang memasak. Jangan marah, sayang. Ada apa, sayang? Bukan apa-apa. Baru saja mimpi buruk. Mimpi buruk apa? Apakah kamu ingat malam itu? Apa yang dikatakan Yang Menggil? Menyuruhku mati? Apa yang kamu bicarakan? Itu kutukan yang dia katakan pada kita. Aku samar-samar ingat. Ada apa? Aku punya firasat buruk. Sayang, jangan khawatir yang tidak perlu. Kita sudah melalui begitu banyak hal. Bagaimana mungkin kita bisa dikalahkan oleh kutukan? Bukan itu yang kutakutkan. Yang kutakutkan adalah aku takut jika kamu kembali ke zaman kuno. Bagaimana jika aku tidak bisa melihatmu lagi? Jangan menakuti dirimu sendiri. Jika aku akan kembali, aku pasti sudah kembali sejak lama. Bagaimana mungkin aku bisa tinggal di zaman modern begitu lama? Bodoh. Tidurlah. Alasan aku memanggilmu ke sini adalah untuk mengumumkan sesuatu yang penting. Ada apa, Ibu? Sangat misterius. Aku sudah memutuskan The film was untuk menyerahkan grup Su translated and sepenuhnya narrated kepada by Siyu M. untuk Neely. dikelola. Ibu, itu terlalu cepat. Aku belum siap. Siyu, aku tahu kamu yang terbaik. Selama ini, kamu sudah mengelola perusahaan dengan tertib. Aku sangat lega menyerahkannya padamu. Tapi ibu, aku... Siyu,
Aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Anak nakal Yunjing itu, hatinya tidak di sana. Dan kamu suka mengelola perusahaan. Jadi, memberikannya padamu adalah pilihan terbaik. Lalu ibu, bagaimana denganmu? Aku sudah tua. Sudah waktunya untuk beristirahat. Aku ingin berkeliling dunia. Ini adalah impianku dari dulu. Setelah bayimu lahir, aku akan kembali untuk menjaga cucu kecilku. Ibu, jangan berkata begitu. Aku berharap punya anak perempuan. Mengerti? Baiklah, semuanya di sini ditinggalkan untuk kalian. Aku ingin menikmati hidupku. Kau sudah memotret sepanjang pagi. Ada apa? Apakah kau mencoba mengambil semua foto seluruh hidup kita? Apa maksudmu, seluruh hidup? Kita punya banyak kehidupan untuk bersama. Ada apa denganmu hari ini? Aku hanya takut kamu mungkin kembali lagi. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Jika aku ingin kembali, aku pasti sudah. Apakah kamu masih ingat perjanjian kita sebelumnya? Perjanjian apa? Kamu tidak ingat? Sakit hati. Kamu benar-benar tidak ingat. Benarkah? Yang ini. Perjanjian pernikahan. Kita begitu naif saat itu. Kamu yang mengusulkannya. Aku. Jadi, apakah perjanjian ini masih berlaku? Tentu saja tidak. Kamu istriku sekarang. Kamu tidak boleh menarik kata-katamu. Jadi, perjanjian ini. Jangan anggap serius. Zhao Xiyu. Siapa yang berbicara? Aku adalah suara di kepalamu. Bagaimana kau bisa di sini? Aku telah menghabiskan waktu yang sangat lama di dunia ini. Apakah kau akan mengirimku kembali? Bagaimana jika aku memberitahumu bahwa kamu bisa tinggal di dunia ini? Tapi kamu akan kehilangan kemampuan yang kamu peroleh. Apakah kamu bersedia? Aku akan. Setelah kamu memutuskan, kamu tidak bisa mengubahnya. Kamu yakin? Aku yakin. Permohonan dikabulkan. Tunggu. Apa yang terjadi pada Li Yitong itu dari sebelumnya? Mengapa kamu tidak melihatnya? Jangan khawatir. Mari kita selesaikan satu persatu. Ketua, apa yang harus kita lakukan dengan batch barang yang ditahan sebelumnya? Bisakah kami diberi beberapa hari lagi untuk melunasi utang kami? Apa buru-buru? Saya sudah merasa lega selama berhari-hari. Melihatnya begitu bahagia di duniaku. Aku lega. Aku sudah menyelesaikan semua masalah. Kita bisa bersama selamanya sekarang. Benarkah? Ya, dan aku juga melihat Li Yitong yang asli di duniaku. Dia baik-baik saja sekarang. Bagus sekali. Kemarilah dan lihat perjanjian baru yang kurancang. Dan yang baru. 1. Penolakan terhadap semua ambiguitas. 2. Dan bersama-sama menjalankan perusahaan dengan Xiao Xiyu. 3. Mencintai Xiao Xiyu seumur hidup. Itu terlalu konyol. Apa? Kamu tidak suka? Aku suka itu. Xiyu. Aku masih berutang padamu. Sebuah pernikahan mewah. Kalau begitu kali ini, aku mau banyak emas. Baik, Nyonya, istriku tersayang.